Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kita bertemu lagi di majelis ilmu yang tentunya alhamdulillah ya, agak riuhnya juga di luar, agak ramai juga ya. Tentunya mudah-mudahan ya, dengan ramainya ya, walaupun tidak terlalu ramai ya, tentu tidak merusak semangat kita dalam menuntut ilmu ya. Karena tandanya ramai itu berarti tandanya makmur itu ya gitu. Jangan hanya masjid itu isinya yang karolot pakai kayu putih gitu. Tapi ya oke, no, muda pakai kayu putih gitu ya, pegal cina gitu. Baik, kita lanjutkan tema kita untuk Rabu yang ke-4 ya, atau Rabu terakhir di bulan Agustus, karena pekan depan itu Selasa doang ya, jadi bisa membahas tentang akidah juga. Dan tentunya di Mutiara Tafsir itu kita pelajari juga tentang akhir zaman tuh ya gitu. Sekarang ramai juga ya, tapi belum sampai ke sana ya. Tadinya ingin membahas tuh ya gitu ya. Cuman kalau nyari sumber, apalagi tadi jadwalnya padat dengan belajar bahasa Arab, ya sudahlah, daripada nyari sumber tentang corona dan hubungannya dengan akhir zaman, ya nanti sajalah gitu ya. Wallahu alam. Corona mah masih berjalan sampai sekarang gitu ya. Jadi nanti kalau dibahas lagi bulan depan, insya Allah ya, insya Allah masih berkaitan gitu ya gitu. Sekarang adalah level ketiga ya gitu ya, sudah menurun, level pedasnya itu sudah menurun ya. Nah, tentunya agak baiknya kita membahas hataman yang dulu ya, tentang alam di mana kita awal hidup. Maka judulnya adalah alam ruh dan alam rahim ya. Nah, ini sok kita kadang tertukar ya, alam ruh dan alam rahim ya, beda gitu ya. Kalau alam ruh itu adalah ditiupkannya ruh gitu ya. Kalau alam rahim ya di rahim seorang ibu gitu ya gitu. Nah, sebelum di rahim seorang ibu, manusia itu telah hidup di sebuah alam atau dunia yang disebut alam arwah atau alam ruh ya. Alam ini merupakan alam pertama bagi manusia dan menjadi tempat dari setiap ruh sampai ia ditiupkan ke dalam kandungan. Nah, baru setelah ditiupkan baru itu alam rahimnya ya. Nah, itu berarti kita alami juga alam arwah atau alam ruh ya, ruh kita gitu ya gitu. Tapi ada hadis dhaif ya. Hadis dhaifnya ada juga PDF dhaif juga ya. Jadi ya hadis dhaif ada PDF dhaif ya. Judul PDF dhaifnya adalah Nur Muhammad ya. Nur Muhammad PDF. Dulu itu aplikasinya masih di HP
HP jadul ya gitu. HP jadul tehnya bukan HP Android lah gitu lah apa namanya. Ya jadulnya. Aplikasinya masih HP jadul tuh ya. Menyebutkan bahwa seluruh ruh manusia itu dari Nur Muhammad. Ya. Cahaya Muhammad. Jadi semuanya itu ya adalah bagian dari cahaya Muhammad ya. Bumi, planet ini itu bagian dari cahaya Muhammad. Yaitu hadis ya, ngandoib gitu. Ayo PDF kan PDF doib gitu. Gitu ya. Tapi ini diyakini gitu ya, Nur Muhammad bagaimana sekian-sekian gitu ya, penjelasannya gitu ya tentang Nur Muhammad, tapi doib sebenarnya itu. Gitu. Jadi kalau yang sekarang baru tahu tentang Nur Muhammad itu doib ya sudah gitu ya. Jangan dipercaya gitu ya. Wallahu a'lam. Gitu. Jadi itu alam ruh ya. Ya, alam ruh, itu ruh kita gitu ya. Sebelum ditiupkan ke kandungan ya. Wallahu a'lam. Tegasnya di surah Al-A'raf ayat 172 ya, surah 7 ayat 172. Panjang nih ya. Bagaimana Allah mempersaksikan Bani Adam ya. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna al-ayah. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Berarti itu alam mana? Alam ruh itu ya gitu. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, bala. Ya betul, engkau adalah Rabb kami. Syahidna, kami menjadi saksi. Secara syariat, ayat yang tadi ya menegaskan bahwa sebelum ditiupkan ke alam rahim seorang ibu, ruh itu telah berada di sebuah tempat, katakanlah rumah yang disebut alam arwah, alam ruh ya. Allah alam itu di mana ya gitu. Karena itu firman Allah jelas ya di surah Al-A'raf ayat 172. Nah, nanti ke alam yang baru ya, yaitu alam rahim ya, ditiupkannya ruh. Nah, ini ya baru ya. Nah, ini ada pembahasan lebih lagi ya. Sekarang yang kedua, alam rahim. Kelanjutan dari alam arwah yaitu alam rahim ya. Dengan kata lain, alam rahim merupakan tempat atau dunia kedua dalam perjalanan hidup manusia. Di alam ini juga ruh manusia dimasukkan ke jasad atau bayi ya, yang diciptakan oleh rahim yang diciptakan di rahim seorang ibu ya. Adapun jasad manusia itu diciptakan secara bertahap nantinya ya, mulai dari benihnya atau spermanya ya, hingga bentuk sempurna pada bulan ke-9 kehamilan ya. Ayatnya surah Al-Insan ya. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsajin nabtalih faja'alnahu sami'an basyira. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes nutfah, sperma, yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Jadi itu adalah sebagai ujian ya, nanti dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi itu pertama kali kita mendengar dan melihat itu ya di kandungan ibu itu ya gitu. Itu luar biasa ya, bisa mendengar ya, mendengar lantunan ayat Al-Quran gitu ya. Mendengar lagu gitu ya, yang terus lagu namanya semuanya kurang baik gitu ya gitu. Karena harusnya dibiasakan dengan
ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Dalam kandungan ya gitu. Juga di ayat yang lain Al-Mu'minun ayat 14 ya, summa khalaqnan nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzaman. Al-ayah panjangnya. Kemudian air mani itu air nutfah kayaknya. Itu tenangan ya. Bukan artinya vulgar ini, emang ginilah maknanya gitu ya. Ya sok kadang-kadang tong gitu kan vulgar gitunya. Tahu guys sebenarnya. Nutfah gitu lah boleh ya. Kamu jadikan dari nutfah itu segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kamu jadikan segumpal daging. Dari segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang ya, dan seterusnya. Tentu bisa di murojaah saja ya. Tidak hanya itu proses ciptaan manusia yang terjadi di alam rahim, tapi ada penentuan takdir ya. Qada dan qadar itulahnya istilah kita, yaitu rezekinya, ajal, amal, juga takdir bahagia dan celakanya. Dalam sebuah hadis panjang teuing ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan ciptaannya di alam rahim ibunya dalam 40 hari ya. Jadi 40 hari berupa mani, kemudian menjadi segumpal darah, selama itu juga 40 hari, kemudian menjadi gumpalan seperti sekerat daging ya, sekerat daging selama 40 hari juga, kemudian diutus padanya malaikat lalu meniupkan ruhnya. Dan diperintahkan, ditetapkan ya, dengan 4 perkara, yaitu rezeki ya. Jadi rezeki itu sudah ditentukan ya. Ajal, amal, takdir dan celakanya. Keterangan yang lain juga dijelaskan, maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya seseorang di antara kalian melakukan amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara ia dan surga itu kecuali hanya sehasta. Maka mendahulunya atas ketentuan itu, yaitu takdir Allah. Lalu ada yang mengerjakan pekerjaan ahli neraka, ahli nar, maka ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jaraknya kecuali sehasta juga, sama ya. Ia didahului ketentuan Allah juga. Lalu ia melakukan amalan ahli surga, maka ia pun masuk ke surga. Ada surat Bukhari, Muslim, ya, muttafaq alaih juga ada. Dan juga Ibnu Rajab ya. Jadi ya manusia itu sudah ditakdirkan di surga karena di neraka karena sudah ditentukan. Untuk rumahnya siap kemana? Nah, maka ada orang itu memang didekatkan dengan neraka ya sampai sehasta. Tapi karena dia melakukan amalan-amalan yang baik, dia bukan jadi ahli neraka, jadi ahli surga. Itu ya. Kan ada takdir itu, ada mu'allaq, ada mubrom ya gitu. Ada yang diubah, ada yang tidak bisa diubah gitu. Itu. Maka ya tentunya kita berbuat baiklah gitu ya. I'malu. Ya, i'malu kata Nabi ya. Gitu ya. Jadi kita jangan berpangku tangan, berserah diri, ada nggak pasti gitu ya. Kamu misalnya orang baru hijrah, sholatnya masih belang beton misalnya, aduh udah kemana gitu. Gitu ya. Berpangku tangan, akhirnya terjadi hijrahna gitu ya. Nah, terjadi hijrahna, udah sholatnya belang beton keneh gitu ya. Geus lah gitu. Nerakaeun cenah gitu. Tidak demikian gitu. Tidak ya. Selama ada keinginan untuk merubahnya gitu.
Karena baru hijrah mah pasti udah berat gitu. Jangankan sholat ya, gitu. Menyesal perbuatan yang telah lalu atau meninggalkan perbuatan yang telah lalu itu berat ya gitu. Maka mungkin ya siapa yang waktu mudanya ya yang belum hijrah ya, yang suka masturbasi gitu ya gitu. Ya, itu ya. Suka masturbasi gitu kan. Kemudian kealaman gitu ya. Kealaman lah SMP SMA namanya gitu. Can apal naon ya masturbasi naonan gitu ya. Tos hijrah kadang asa ngenahan keneh gini. Hijrah tanya ade. Ya alhamdulillah terat dihajamanya gitu. Gitu ya. Tapi tidak ada manusia yang sempurnanya gitu. Khuliqal insanu dhaifan ya itu di surah An-Nisa ayat 28 tuh ya gitu. Jadi nggak ada yang sempurna gitu ya. Maka ya seseorang itu bisa jadi penghuni neraka, tapi ketika dia berubah gitu ya, hijrah, nah dia bisa jadi penghuni surga ya. Sama seperti orang yang membunuh 99 nyawa, digenapkan jadi 100 ya. Dia harus hijrah. Ya asalnya kan pasti ke neraka di jalmi tanya. Terus ngabunuh 100 jalmi gitu ya. Pas hijrahnya mau ke tempatnya, dia sudah diwafatkan. Nah, ternyata dia tetap berada dalam rahmat Allah gitu ya. Sebenarnya memang sudah takdir dari sananya. Gitu ya. Hanya saja kan takdir itu nanti ada ya, panjang ya sebenarnya kalau berangkat tentang takdir tuh ya, saya berguru ke Ustaz Zulkarnain tuh ya. Ada takdir itu dalam catatan di Lauh Mahfuz, nah itu mah nggak bisa dirubah tuh mah ya gitu, jelas tuh mah. Ya. Ada takdir itu catatan malaikat. Nah, ini baru ya gitu, bisa di namanya. Nah, itu yang kadang-kadang yang bisa dirubah itu ya, gitu. Nah, kadang yang seperti itu juga ya, terus takdir catatan malaikat ya, gitu kan. Kan yang berebut si seorang ini ya yang membunuh 99 ini ya atau 100 lah gitu digenapkan ya. Kan itu berebut antara malaikat rahmat dan malaikat azab gitu. Jadi catatannya di mana ya? Catatannya gitu. Kan itu masih catatan malaikat nya. Akhirnya ya tadinya catatannya di ahli neraka ya. Jadi ahli surga gitu ya. Karena dia lebih dekat ke tempat hijrahnya itu. Nah itu ya. Jadi jangan putus asa ya bagi kita atau bagi orang yang baru hijrahnya gitu. Hijrah itu ya sampai wafat itu hijrah itu ya. Terus hijrah gitu. Meningkat hijrah itu ya. Tidak berhenti gitu ya. Ya nanti ada tahapannya ya. Itu tahapannya paling tinggi adalah istiqomah ya. Berat itu okay. Saya sudah terangkan hijrah tentang itu di khutbah Jumatnya. Silakan dengarkan kembali saja. Nah, ini tentang takdir udah dijelaskan. Jadi dapat diketahui takdir itu telah ditetapkan oleh Allah sejak manusia berumur 4 bulan ya, dalam kandungan ibunya. Nah itu ya. Kadang kita suka ada istiadatnya 4 bulanan tentunya itu. Syukuran 4 bulanan tentunya itu. Buat apa gitu ya? Ya katanya menghindari mudarat. Allah alam ya. Hanya Allah yang bisa menghindari mudarat itu ya. Tidak hanya oleh adat istiadat ya gitu. Ya tidak mengadakan ya tidak masalah gitu sebenarnya ya. Atau ya tidak tuna gitu ya. Gitu. Langsung kadang diri riweuh gitu ya. Oh itu. Kadang di riweuh gitu.
atau 4 bulanan sakumaha gitu. Bisa kurang abdol atau gimana gitu ya. Data ya tidak itu nah gitu. Nah itu ya. Nah di alam rahim itu manusia harus melewati 3 kegelapan sekaligus ya. Di perutnya, di dalam rahim, dan dalam selaput yang menutup bayi dalam rahim, walaupun itu kita sudah bisa melihat misalnya. Nah kegelapan itu akan berakhir ketika manusia sudah berada di alam rahim yang kurang lebih 9 bulan ya. Sudah keluar maksudnya ya. Kegelapan yang tadi ya, yang 3 tadi. Yaitu lamanya itu 270 hari ya, atau 23.328.000 detik ya. Nah ketika sudah waktu itu ya, manusia sudah mencapai usia tersebut, maka manusia dikeluarkan dari alam rahim untuk menuju alam berikutnya, yaitu alam dunia ya. Sudah bisa melihat dunia, nanti alam ya hidup lah gitu ya. Hidup sampai dewasa, kecuali kalau dia ditakdirkan memang meninggalnya di usia balita ya, sudah itu takdir ya. Ada yang sampai dewasa, ada yang sampai muda gitu ya, diwafatkan. Ada yang sampai tua diwafatkan gitu. Dalam surah Al-Hajj ayat 5 ya. Yang ting tuh kadai. Terus alam barzakh gitu ya. Dan alam akhirat. Jadi masih panjang ini ya. Belum sampai akhir zaman. Tuh, kalau bahasannya ini sih alam rahim ya gitu. Kayak akhir zaman kayak gitu ya gitu. Baik, itu saja dahulu yang dibahas. Wa'afu minkum wa fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.